Pada tahun 2009, Indonesia menghadapi ketegangan diplomatik yang cukup serius dengan Malaysia terkait sengketa wilayah di Laut Sulawesi, khususnya di perairan Ambalat. Insiden ini berawal dari serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik melalui pesawat tempur maupun kapal perangnya, yang berulang kali melintasi batas perairan Indonesia. Laksamana Madya Tedjo Edi Purdijatno, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, merasa geram atas tindakan Malaysia yang dianggap meremehkan kedaulatan Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir tahun 2009, Malaysia tercatat telah melanggar wilayah perairan Indonesia sebanyak 36 kali, yang tentu saja menimbulkan keresahan dalam aspek keamanan maritim nasional. Dengan latar belakang dan pengalaman luas di dunia militer, Laksamana Tedjo berpendapat bahwa Indonesia harus merespons dengan tegas guna menunjukkan komitmen penuh dalam mempertahankan wilayahnya. Menyadari adanya ancaman yang semakin nyata, ia kemudian mengambil langkah strategis dengan mengerahkan kekuatan militer yang signifikan untuk mengantisipasi potensi provokasi lebih lanjut. Keputusan untuk mengirimkan 4 kapal perang, 130 prajurit marinir, serta pasukan katak merupakan bukti keseriusan Indonesia dalam mempertahankan klaim atas Ambalat. Mobilisasi pasukan yang dipimpin oleh Laksamana Tedjo bukanlah tindakan tanpa alasan. Di balik langkah tersebut terdapat dorongan kuat untuk menjaga wilayah Indonesia dari segala bentuk pelanggaran yang dapat mengancam integritas nasional. Terlebih lagi, Ambalat bukanlah kawasan biasa, melainkan wilayah yang kaya akan sumber daya alam berharga dan memiliki nilai strategis yang tinggi. Oleh karena itu, pengamanan wilayah tersebut menjadi sangat penting, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan negara di masa depan. Meskipun kekuatan militer Indonesia telah diperlihatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat saat itu menilai bahwa penyelesaian melalui jalur diplomatik adalah langkah yang lebih bijak guna menghindari konfrontasi terbuka dengan Malaysia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kepiawaiannya dalam berpolitik segera mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Ia menghubungi Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, guna membahas insiden ini secara langsung serta mencari solusi damai. Penyelesaian melalui jalur diplomasi ini menegaskan betapa pentingnya komunikasi antara kedua negara. Meskipun sempat memanas, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menurunkan eskalasi dan mencari jalan keluar yang lebih konstruktif tanpa memperburuk situasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Najib Razak setuju untuk mengandalkan mekanisme diplomasi demi memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sebagai hasil dari upaya tersebut, kedua negara menandatangani kesepakatan yang menegaskan komitmen masing-masing untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sekaligus menghindari penggunaan kekuatan militer. Kesepakatan ini menjadi titik balik dalam hubungan bilateral kedua negara. Namun meskipun ketegangan telah mereda, Indonesia tetap mempertahankan kewaspadaannya dalam menjaga perbatasan. Setelah kesepakatan itu tercapai, TNI terus meningkatkan pengawasan secara ketat di perairan Ambalat. Untuk memastikan kedaulatan tetap terjaga, Indonesia menempatkan 4 kapal perang, pasukan marinir, batalion marinir, serta pasukan katak guna memperkuat pengamanan di wilayah tersebut. Langkah strategis ini menjadi simbol dari tekad Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya. Di bawah kepemimpinan Laksamana Tedjo dan arahan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, TNI tetap menjalankan operasi di Ambalat dengan misi yang jelas, memastikan wilayah tersebut tetap berada dalam pengawasan penuh Indonesia. Selain itu, keberadaan pasukan marinir dan pasukan katak di kawasan tersebut juga mengirimkan pesan tegas kepada negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, bahwa Indonesia siap mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara yang diperlukan. Di tahun-tahun berikutnya, meskipun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan tanda-tanda perbaikan, keputusan untuk mempertahankan kehadiran militer dalam jumlah besar di wilayah tersebut bukan hanya sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman eksternal, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa Indonesia tetap memiliki kendali penuh atas kawasan yang sangat strategis itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan jalur diplomasi,
tetapi juga memperkuat daya tangkal pertahanannya melalui kekuatan militer yang modern dan terkoordinasi dengan baik. Pada tahun 2025, kawasan Asia Tenggara mengalami perubahan geopolitik yang cukup signifikan. Dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan sebagai isu utama, persaingan antara negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat semakin intens, menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada stabilitas regional. Meskipun hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan kemajuan positif, tantangan baru muncul dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut. Persaingan ini diperparah dengan potensi konflik terkait sumber daya alam serta jalur perdagangan internasional yang semakin meningkatkan kompleksitas ancaman terhadap keamanan kawasan. Dalam menghadapi dinamika ini, Indonesia menyadari pentingnya terus memperkuat kapasitas pertahanannya, terutama di wilayah Ambalat yang tetap menjadi titik strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Indonesia tidak hanya berfokus pada kesiapan militer konvensional, tetapi juga mengembangkan teknologi canggih guna meningkatkan efektivitas pertahanan. Menghadapi ancaman yang semakin kompleks, Indonesia telah berinvestasi dalam sistem pengawasan mutakhir, termasuk penggunaan satelit, radar berteknologi tinggi, serta sistem pemantauan maritim canggih yang memungkinkan negara untuk memantau aktivitas di perairan Ambalat dengan lebih akurat. Selain itu, Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, juga menginstruksikan kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, untuk selalu siap dalam menjaga kedaulatan negara, terutama di perbatasan serta wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap potensi ancaman. Yang kuat adalah mutlak diperlukan oleh negara seperti Republik Indonesia. Kita adalah negara kepulauan. Kita adalah sebuah archipelago state. Hidup kita tergantung dari komunikasi, dari jalur-jalur laut yang bebas dan yang harus kita kuasai. Ini adalah masalah hidup dan mati bangsa Indonesia. Kekuatan militer Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut, semakin diperkuat dengan berbagai peralatan dan platform canggih yang dirancang untuk menghadapi ancaman modern. Selain kapal perang kelas Mutakhir dan kapal selam berteknologi stealth, Indonesia juga mengembangkan kemampuan baru dalam peperangan udara dan darat dengan mengintegrasikan drone tempur seperti Bayraktar TB2 ke dalam sistem persenjataannya. Drone ini, yang dikenal dengan kemampuan serangan presisi tinggi, menjadi salah satu senjata andalan Indonesia dalam menangani ancaman yang memerlukan respons cepat dan akurat. Bayraktar TB2 tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional TNI AL dalam menjalankan misi pengintaian di perairan Ambalat, tetapi juga memberikan kapabilitas serangan jarak jauh dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini menjadikannya aset yang sangat berharga dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Selain itu, Indonesia juga memperkuat armada lautnya dengan kapal induk yang dilengkapi teknologi modern yang memungkinkan mobilisasi pesawat tempur serta helikopter guna mendukung operasi di lautan dan udara. Kapal induk ini berfungsi sebagai pangkalan udara terapung, memberikan fleksibilitas serta daya tangkal lebih besar bagi TNI AL dengan kemampuan meluncurkan pesawat tempur serta mengontrol wilayah udara dari lautan. Keberadaan kapal induk ini semakin memperkokoh posisi Indonesia di kawasan perairan strategis, termasuk Ambalat. Integrasi antara kapal induk, drone tempur, kapal selam, dan kapal perang berteknologi tinggi memberikan keunggulan signifikan bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya serta menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks di era modern ini. Pelatihan intensif dan berkelanjutan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pasukan dalam menghadapi berbagai skenario ancaman. TNI AL secara rutin menggelar latihan bersama dengan negara-negara mitra serta melakukan simulasi peperangan di laut yang memungkinkan prajurit untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan tantangan yang terus berkembang. Selain itu, TNI AL juga berfokus pada peningkatan keahlian dalam perang elektronik dan siberguna menghadapi ancaman yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga serangan berbasis teknologi yang semakin marak di era digital ini.
Sistem komunikasi dan komando yang terintegrasi dengan satelit memungkinkan TNI AL untuk melakukan koordinasi secara real-time di medan pertempuran, memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap ancaman. Integrasi antara kekuatan militer konvensional dan teknologi canggih menjadi faktor utama dalam menjaga keunggulan pertahanan. Peningkatan kemampuan deteksi juga menjadi prioritas dengan penggunaan satelit serta sistem radar mutakhir yang mempermudah TNI AL dalam memantau aktivitas di perairan Ambalat dengan akurasi tinggi. Dengan kapabilitas ini, pasukan Indonesia dapat mendeteksi pergerakan kapal perang, pesawat, maupun objek lain yang memasuki wilayah pertahanan dengan sangat cepat, memberikan keunggulan taktis dalam merespons potensi ancaman. Sebagai bagian dari strategi penguatan pertahanan, Indonesia juga mengembangkan sistem pertahanan terintegrasi yang melibatkan Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Kekuatan TNI AL tidak hanya bertumpu pada kapal perang besar, tetapi juga pada kemampuan pasukan marinir yang dilatih untuk menghadapi serangan dari darat dan laut secara simultan. Pasukan katak dan unit pengamanan pantai yang memiliki keterampilan khusus dalam pertempuran laut serta pendaratan amfibi menjadi elemen penting dalam menjaga garis pantai serta perairan Indonesia dari serangan mendadak. Dengan kekuatan militer yang semakin lengkap dan terkoordinasi, TNI AL membuktikan kesiapsiagaannya dalam menghadapi ancaman, baik dari negara besar maupun ancaman asimetris. Indonesia kini memiliki kemampuan tidak hanya untuk mempertahankan Ambalat, tetapi juga merespons ancaman eksternal dengan cepat dan efisien. Hal ini mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa Indonesia siap menjaga kedaulatan wilayahnya dengan kekuatan yang modern dan terorganisir, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Indonesia juga menyadari bahwa dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, kerjasama multilateral dengan negara-negara sahabat di kawasan menjadi faktor krusial. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi intelijen, latihan militer bersama, serta penguatan diplomasi guna meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari strategi pertahanannya, Indonesia terus mempererat hubungan dengan negara-negara ASEAN, serta negara besar yang memiliki kepentingan strategis di kawasan, seperti Jepang, Australia, dan India. Kedepan, meskipun tantangan yang dihadapi semakin beragam, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mempertahankan kedaulatan serta keutuhan wilayahnya. Penguatan pertahanan di Ambalat dan wilayah strategis lainnya menjadi prioritas utama, namun Indonesia juga terus berupaya membangun hubungan yang lebih baik dan konstruktif dengan negara-negara tetangga serta aktor internasional. Dalam menghadapi dunia yang semakin dinamis, Indonesia bertekad untuk memainkan peran sebagai penjaga stabilitas kawasan dengan tetap mengedepankan diplomasi, namun siap dengan kekuatan pertahanan yang tangguh jika situasi mengharuskan. Selain itu, Indonesia terus memperluas kerjasama internasional di bidang pertahanan, menjalin kolaborasi dengan negara-negara besar, dan organisasi global guna meningkatkan kapabilitas militernya. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya di tengah perubahan geopolitik yang semakin kompleks. Indonesia juga mengikuti program latihan bersama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang dikenal dengan nama Super Garuda Shield. Latihan militer ini telah menjadi salah satu ajang terbesar dan paling signifikan bagi Indonesia dalam meningkatkan kapasitas serta profesionalisme pasukannya. Super Garuda Shield bukan sekadar latihan militer, tetapi juga merupakan platform strategis yang mempererat hubungan Indonesia dengan kedua negara tersebut, yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik. Latihan Super Garuda Shield melibatkan pasukan dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang yang berkolaborasi dalam berbagai skenario simulasi militer. Latihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari operasi tempur di darat, laut, hingga udara, serta pelatihan bersama dalam menghadapi ancaman siber dan peperangan elektronik. Salah satu tujuan utama dari latihan ini adalah meningkatkan interoperabilitas antara pasukan ketiga negara agar dapat bekerja sama lebih efektif dalam menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks dan beragam.
Dengan adanya Super Garuda Shield, pasukan Indonesia mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan militer global sambil memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara sekutu yang memiliki teknologi dan kapabilitas militer tingkat tinggi. Latihan ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan teknologi militer mutakhir yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Jepang. Teknologi tersebut mencakup berbagai sistem persenjataan canggih, pesawat tempur, kapal perang, serta perangkat komunikasi dan pengawasan modern yang memungkinkan koordinasi lebih efektif di medan tempur. Indonesia tidak hanya belajar dari sisi taktis dan operasional, tetapi juga memperoleh transfer pengetahuan dalam strategi pertahanan serta manajemen operasional yang dapat diadaptasi di dalam negeri. Melalui latihan ini, Indonesia semakin memperkuat kemampuannya dalam menghadapi berbagai ancaman militer di kawasan, sekaligus memastikan kesiapan pasukannya dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Indonesia juga siap menghadapi ancaman tradisional maupun non-tradisional, seperti serangan siber dan terorisme. Selain meningkatkan kapasitas teknis, Super Garuda Shield juga memberi kesempatan bagi pasukan Indonesia untuk berinteraksi langsung dengan rekan-rekan dari Amerika Serikat dan Jepang, memperkuat pemahaman budaya serta kerja sama antar negara. Interaksi semacam ini sangat penting dalam membangun solidaritas internasional dan mempererat hubungan diplomatik yang lebih erat. Dalam konteks yang lebih luas, latihan bersama ini mencerminkan upaya Indonesia untuk tidak hanya meningkatkan kesiapan tempurnya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam menjaga keamanan serta stabilitas di kawasan Asia Pasifik yang semakin dinamis. Dengan demikian, Super Garuda Shield dan latihan gabungan lainnya menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat pertahanan Indonesia, membangun kemitraan strategis dengan negara-negara besar, serta meningkatkan kemampuan pasukan dalam menghadapi ancaman global yang terus berkembang. Melalui kerja sama internasional ini, Indonesia tidak hanya memperkuat kapabilitas militernya, tetapi juga memainkan peran aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan maupun dunia sebagai hasil dari kebijakan yang konsisten serta strategi yang terukur. Indonesia kini menyongsong masa depan dengan lebih optimis. Keberlanjutan pengamanan di Ambalat dan penguatan pertahanan di wilayah strategis lainnya menjadi bukti bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan apapun di masa mendatang, baik yang berskala regional maupun global. Kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia tetap menjadi prioritas utama, dan negara ini terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga hal tersebut dengan segala upaya yang diperlukan. Seluruh jajaran sampaikan rasa bangga kita semua, rasa bangga seluruh rakyat Indonesia terhadap pelaut-pelautnya. Dimanapun kalian bertugas, kalian mengarungi samudera dengan bahaya, kalian berbulan-bulan meninggalkan keluarga, kalian mengabdi dengan tulus kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Kita bangga dengan kalian.